Drive AGX Hyperion 10 menjadi inti dari arsitektur otonom yang dikerahkan pada ratusan kendaraan di berbagai segmen, dari layanan ride sharing hingga logistik jarak jauh. Kemampuan level 4 berarti kendaraan bisa beroperasi secara mandiri dalam kondisi tertentu tanpa input pengemudi. Pemirsa, Nvidia mengumumkan inisiatif besar untuk mengakselerasi pengembangan mobil otonom melalui kemitraan dengan Uber, Mercedes-Benz, Stellantis, dan juga Lucid. Proyek kolaboratif ini menargetkan peluncuran kendaraan otonom tingkat 4 secara bertahap mulai 2027 dengan fokus pada produksi massal dan integrasi platform Drive AGX Hyperion 10. Drive AGX Hyperion 10 menjadi inti dari arsitektur otonom yang dikerahkan pada ratusan kendaraan di berbagai segmen, dari layanan ride sharing hingga logistik jarak jauh. Kemampuan level 4 berarti kendaraan bisa beroperasi secara mandiri dalam kondisi tertentu tanpa input pengemudi. Di antara mitra, Uber menjadi kolaborator paling ambisius dengan rencana mengintegrasikan infrastruktur mengemudi otonom dan perangkat lunak pendukungnya ke lebih banyak armada Uber. Sementara itu, Mercedes-Benz, Stellantis, dan Lucid turut mengembangkan lini kendaraan komersial dan penumpang yang kompatibel dengan teknologi Nvidia guna memperluas adopsi di berbagai pasar global. Platform Drive AGX Hyperion 10 menggabungkan komputer performa tinggi, sensor seperti kamera, radar, dan lidar, serta perangkat lunak Nvidia Drive untuk real-time decision making. Arsitektur ini dirancang agar fleksibel menghadapi berbagai kendaraan mulai dari mobil penumpang hingga armada logistik besar. Peluncuran ini juga menandai dorongan industri untuk meningkatkan standar keamanan, efisiensi, dan skalabilitas solusi otonom. Dengan banyak pihak bergabung, ekosistem otonom diharapkan berkembang lebih cepat, didorong oleh kolaborasi antara produsen otomotif, operator layanan, dan penyedia teknologi AI terdepan. Kedepan, kemitraan Nvidia dengan Uber dan produsen otomotif besar berpotensi mengubah landscape transportasi global, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat transisi ke mobil tanpa supir. Perkembangan ini menjadi fokus utama bagi investor, regulator, dan konsumen yang menantikan kemajuan mobilitas otomatis di dekade mendatang. Berbagai sumber, IDX Channel. Platform AI Grammarly resmi berganti nama menjadi Superhuman, menandai peralihan dari alat bantu tulis menjadi ekosistem AI produktivitas yang lebih luas. Ya, langkah ini diproyeksikan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan AI kantor dengan menawarkan paket solusi yang terintegrasi untuk penulis, kolaborasi, dan otomasi pekerjaan. Perubahan identitas ini mencakup peluncuran paket AI All-in-One yang menggabungkan kemampuan penulisan, kolaborasi, dan manajemen tugas, serta integrasi dengan berbagai aplikasi seperti email, dokumen, dan layanan penyimpanan cloud. Fitur baru ini dirancang untuk memudahkan pengguna bekerja tanpa harus berpindah-pindah aplikasi. Inisiatif utama adalah memperkenalkan Superhuman Go Agent AI Multi Assistant yang bisa membantu brainstorming, riset, penyusunan laporan, hingga penjadwalan pertemuan secara otomatis dalam konteks pekerjaan pengguna. Agen-agen ini bekerja di dalam aplikasi yang biasa digunakan pengguna sehingga alur kerja tetap mulus tanpa gangguan konteks. Selain itu, platform ini memperluas akses dengan bekerja lintas ratusan aplikasi dan layanan melalui API terintegrasi. Pengguna dapat memanfaatkan kemampuan AI untuk memperkaya konten, mempercepat tugas rutin, serta meningkatkan efisiensi kolaborasi tim melalui lingkungan kerja digital yang terpadu. Pernyataan eksekutif menegaskan fokus perusahaan bukan sekedar mengejar tren AI, melainkan mengubah cara kerja manusia dengan AI yang bersifat asisten, pendamping, dan mitra dalam produktivitas sehari-hari. Mereka menekankan pentingnya keamanan, privasi, dan transparansi dalam penggunaan AI di lingkungan kantor. Transformasi ini menandai babak baru bagi Grammarly yang kini berupaya menjadi ekosistem AI produktivitas terintegrasi. Keberhasilan peralihan identitas ini akan bergantung pada bagaimana Superhuman mampu menjaga kemudahan penggunaan sembari memperluas kemampuan dan aksesibilitas lintas platform. Berbagai sumber IDX Channel.
Pendapatan iklan YouTube menembus angka 10 miliar dolar Amerika untuk pertama kalinya dalam satu kuartal. Capaian ini turut mendorong kinerja induk perusahaan Alphabet yang melampaui ekspektasi Wall Street pada periode Juli hingga September 2025. Pendapatan iklan YouTube menembus angka 10 miliar US dollar untuk pertama kalinya dalam satu kuartal. Sebelumnya diketahui perusahaan induk YouTube, Alphabet, mencatat total pendapatan sebesar 102,34 miliar US dollar atau naik 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba per saham terdilusi juga meningkat menjadi 2,87 US dollar dari sebelumnya 2,12 US dollar melampaui perkiraan analis Wall Street yang menargetkan 2,27 US dollar dan pendapatan 101,4 miliar US dollar. Lonjakan ini menandai pertama kalinya Alphabet melampaui angka 100 miliar US dollar hanya dalam satu kuartal, sekaligus mempertegas dominasi sektor teknologi global yang tengah tumbuh pesat, di mana YouTube menjadi motor utama pertumbuhan dengan pendapatan iklan mencapai 10,3 miliar US dollar, naik 16% secara tahunan. Platform ini kini menjadi pemain kunci di industri streaming, mempertahankan posisi teratas dalam perangkat Nielsen selama 2,5 tahun berturut-turut melalui layanan YouTube TV. Dengan hampir 10 juta pelanggan, YouTube TV menjadi operator TV berbayar terbesar di Amerika Serikat dan terus memperluas jangkauan lewat kemitraan baru dengan berbagai pengembang konten. CEO Alphabet, Sundar Pichai, menyebut pertumbuhan bisnis ini turut ditopang oleh layanan berbayar YouTube Premium dan Google One yang kini memiliki lebih dari 300 juta pelanggan. Selain itu, aplikasi kecerdasan buatan Gemini juga mencatat lebih dari 650 juta pengguna aktif bulanan dan mulai terintegrasi ke dalam hasil pencarian Google. Pichai menegaskan pendekatan full stack AI yang diterapkan Alphabet menjadi kunci momentum kuat perusahaan dalam memperluas bisnis dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para investor. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Meta Platforms Inc., induk perusahaan Facebook dan Instagram, mencatat penurunan laba tajam sebesar 83% pada kuartal ketiga 2025 menjadi 2,71 miliar US dollar atau sekitar 45 triliun rupiah. Penurunan tajam ini terutama disebabkan oleh pembayaran pajak besar di Amerika Serikat senilai 16 miliar dolar Amerika. Meta Platforms Inc., induk perusahaan Facebook dan Instagram, mencatat penurunan laba tajam sebesar 83% pada kuartal ketiga 2025 menjadi 2,71 miliar US dollar atau sekitar 45 triliun rupiah. Meski laba turun drastis, Meta tetap mencatat pertumbuhan pendapatan yang solid mencapai 51,24 miliar US dollar selama periode Juli hingga September 2025, naik 26% dibandingkan tahun lalu. CEO Meta, Mark Zuckerberg, mengatakan bahwa kinerja bisnis dan komunitas Meta tetap kuat, didukung oleh peningkatan aktivitas pengguna di seluruh platform digitalnya. Namun, lonjakan pajak korporasi di Amerika Serikat menjadi beban signifikan yang menekan keuntungan bersih perusahaan secara keseluruhan. Meta kini berfokus pada investasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan untuk memperkuat posisinya di industri teknologi, di mana Zuckerberg baru-baru ini membentuk Meta Super Intelligence Labs, sebuah divisi baru yang merekrut banyak pakar AI dari perusahaan pesaing dengan tawaran gaji hingga jutaan dolar per tahun. Divisi ini bertujuan mengembangkan teknologi super intelligence dan memperkuat inovasi di bidang perangkat pintar termasuk kacamata AI yang tengah digarap perusahaan. Selain itu, Zuckerberg menyebut langkah tersebut sebagai investasi jangka panjang yang dapat membawa Meta memasuki era baru. Ia menegaskan Meta Super Intelligence Lab telah menunjukkan kemajuan pesat sejak awal dibentuk dan potensi AI akan menjadi motor pertumbuhan utama perusahaan di masa mendatang. Berbagai sumber IDX Channel.